Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi billahi faqad fazal muttaqun. Kalau ta'ala fil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat-Nya, hidayah, inayah serta taufik-Nya. Maka sebagai bentuk rasa syukur itu, para umat terdahulu, para sahabat memberikan contoh kepada kita bahwa setiap kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala selalu berbuah dengan ketaatan. Maka ketika semakin kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka sebagai bentuk rasa syukur itu, iman dan takwa kita tingkatkan. Karena sebaik-baik manusia, ketika dia diberikan nikmat dia akan bersyukur, maka sesuai dengan janji Allah, nikmat itu akan senantiasa ditambah dan kenikmatan itu akan berbuah menjadi keberkahan dalam kehidupan dunia ini dan dalam kehidupan akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan pagi hari ini adalah pembahasan seri terakhir kita tentang orang munafik. Pada beberapa waktu lalu kita membahas tentang hati. Hati manusia itu ada hati manusia yang munir, hati orang beriman, hati orang kafir, dan hati orang munafik. Dan pada pembahasan tentang hati orang munafik ini cukup panjang sekali serinya, dan kesempatan pada pagi hari ini adalah kesempatan pada episode terakhir dari pembahasan kita tentang orang munafik. Ma'asyiral muslimin, pada suatu hari dikisahkan ada salah satu sahabat yang utama, yaitu Umar bin Khattab. Beliau pernah ketika di depan baginda Nabi Muhammad SAW, waktu itu ketika baginda Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal, beliau sempat berpesan kepada seorang sahabat. Duduk 3 orang Nabi, Umar bin Khattab dan sahabat ini. Nah, waktu itu Nabi berpesan kepada sahabat ini mengatakan, ini ada rahasia, kata Rasul. Di dalam kertas ini, itu waktu itu namanya kertas papirus. Di dalam gulungan ini, kata Rasulullah kepada sahabat ini, ada daftar nama-nama orang-orang munafik. Kamu simpan, tidak boleh kamu ceritakan, tidak boleh kamu beritahukan kepada siapapun tentang siapa saja yang masuk dalam daftar nama-nama ini. Kamu boleh mengumumkan si fulan ini munafik setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Baru boleh kamu katakan kepada orang banyak. Kemudian setelah itu, ketika dia meninggal, jangan dimandikan, jangan disolatkan, jangan dikafankan, dan jangan dimakamkan di komplek pemakaman kaum muslimin. Ketika sahabat ini menerima gulungan kertas itu tadi yang berisi catatan dari Rasulullah tentang daftar nama-nama orang munafik, waktu itu ada Umar bin Khattab. Dalam hati Umar berkata, "Loh, bukankah saya ini lebih kuat fisiknya? Saya ini lebih tangguh. Tentu saya ini merasa lebih pantas untuk menerima amanat ini dari baginda Nabi Muhammad SAW." Lalu Umar, karena Umar ini selalu
berintrospeksi ya. Umar mengatakan, "Duh, jangan-jangan nama saya ada dalam gulungan kertas ini. Saya termasuk golongan orang-orang munafik." Nah, tidak lama setelah itu akhirnya apa? Baginda Nabi Muhammad SAW akhirnya pun wafat. Dan kemudian sejak saat itu Umar bin Khattab itu selalu nempel dengan sahabat ini. Kemana-mana dia itu, dia menanya-nanya, "Tolong katakan kepadaku, siapakah mereka yang masuk dalam nama-nama itu?" Mereka terus. Akhirnya apa? Sahabat ini saking karena sering dimintai oleh Umar bin Khattab, akhirnya dia mengatakan, "Wahai Umar, engkau sudah tahu sendiri, bahkan engkau sudah mendengar secara langsung dari baginda Nabi bahwa tidak ada orang yang boleh tahu kecuali aku. Yang boleh tahu kalau dia itu termasuk golongan orang munafik boleh dihukumkan setelah dia meninggal. Maaf Umar, aku tidak bisa memberitahukannya kepadamu." Maka akhirnya pada puncaknya Umar bin Khattab akhirnya menangis. Sambil merengek-rengek dia berkata kepada sahabat ini, "Baiklah kalau begitu, cukup kau sampaikan saja kepadaku, apakah ada namaku di dalam daftar nama-nama orang munafik itu?" Maka sahabat ini mengatakan, "Baik Umar, namamu tidak ada di dalam daftar golongan orang-orang munafik." Maka Umar pun menangis sejadi-jadinya. Dia lalu bersujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia terbebas dari golongan orang-orang munafik. Inilah ma'asyiral muslimin, pesan Rasulullah kepada sahabat ini. Kalau ada orang munafik meninggal dunia, kamu boleh umumkan namanya, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, bahkan tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Nah, artinya apa? Artinya orang munafik itu ketika meninggal dunia, dia dianggap sebagai non-muslim. Ya, memang Allah mengharapkan demikian. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat ke-84, "Wa la tusalli 'ala ahadin minhum mata abada wa la taqum 'ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun." Dan janganlah Muhammad melaksanakan sholat untuk orang-orang munafik di antara mereka selama-lamanya, dan janganlah Allah berdiri mendoakan di atas kuburnya, sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Inilah ma'asyiral muslimin, pesan Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat ini. Lalu siapakah dia, sahabat yang diberikan amanat oleh Rasulullah SAW ini? Beliau adalah sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Makanya Umar bin Khattab waktu itu selalu nempel. Ketika ada sahabat yang meninggal, dia tidak akan mensolatkan dulu sebelum Hudzaifah ibnul Yaman ini mensolatkan. Kalau misalnya Hudzaifah ibnul Yaman nggak mensolatkan, dia tidak mendoakan, maka Umar bin Khattab juga tidak akan ikut-ikutan mendoakan dan mensolatkan dan sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimahullah, inilah pentingnya kita mewaspadai diri kita agar terhindar dari sifat-sifat munafik. Kemudian dalam sebuah kitab yang bernama Fathul Bari, di mana kitab Fathul Bari ini dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, di mana kitab Fathul Bari ini adalah kitab syarah atau tafsir atau penjelas dari kitab Sahih Bukhari. Dalam pembahasan bab masalah al-iman, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menceritakan seorang tabi'in, di mana tabi'in ini muridnya sahabat Ibnu Abbas. Tabi'in ini bernama Abdullah atau bernama Ibnu Abi Mulaika. Lalu bagaimanakah perkataan Ibnu Mulaika yang muridnya Imam Ibnu Abbas ini? Ibnu Mulaika mengatakan, "Saya telah berjumpa dengan para sahabat Nabi, jumlahnya 30 orang.
Dan semua sahabat Nabi yang 30 orang ini mempunyai tempat kesamaan. Kesamaan yang pertama, seluruh sahabat Nabi ini tersebut sepakat. Mereka sepakat bahwa iman mereka yang di dalam hati mereka itu masih lemah. Mereka sepakat, mereka menyadari iman mereka masih lemah. Kemudian persamaan yang kedua, para sahabat ini yang berjumlah 30 orang, semuanya juga menyangka bahwa amal ibadahnya masih sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun mereka juga menyangka amal mereka yang sedikit itu pun belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian persamaan yang ketiga, para sahabat itu mereka itu senang, bahagia, bersyukur kalau ada yang mengkritik mereka, ada yang menegur, kamu salah ini, kamu tidak boleh seperti ini. Mereka senang. Dan ketika cacatnya mereka, akhirnya mereka diketahui oleh orang lain, terus disampaikan kepadanya, mereka itu bahagia, senang, dan bersyukur. Dan ketika mereka itu mempunyai kesalahan, ada kekurangan dalam dirinya, lalu merubah sikap dan sifatnya. Dan akhirnya kebiasaan ini ditiru oleh anak-anak mereka yang akhirnya disebut sebagai tabi'in, dan cucu-cucu mereka yang akhirnya disebut sebagai tabi'ut tabi'in. Sebagai contoh misalnya Imam Hasan Al-Basri waktu itu pernah dikasih tahu muridnya, wah Ustaz, itu loh ada ngerasain panjenengan mengatakan panjenengan itu begini. Oh gitu ya, masa? Iya Ustaz. Lalu akhirnya apa? Imam Hasan Al-Basri tadi mengajak muridnya ke pasar membeli bahan kebutuhan rumah tangga seperti beras dan sebagainya, sembako. Lalu tolong tunjukkan kepada seseorang yang telah mengkritik aku tadi, mencaci aku habis-habisan. Lalu diantarkanlah kepada rumah orang itu tadi, diketuk pintunya. Ketika si empunya yang punya rumah mengetahui kehadiran Imam Hasan Al-Basri, dia begitu takut. Tapi ternyata apa? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, terima kasih engkau telah menyampaikan keburukanku, menyampaikan kekuranganku. Sungguh kalau engkau tidak mengatakan kepada murid-muridku ini tentang aibku ini, aku sungguh tidak tahu akan kekuranganku. Maka sebagai bentuk rasa syukurku ini kuhadiahkan kepadamu. Nah, kalau orang dulu itu kalau dirasani, dikritik, ya, diingatkan, tambah senang, akhirnya kasih hati. Nah itu karakter sahabat dulu. Kemudian yang keempat, persamaan yang keempat, seluruh sahabat Nabi yang berjumlah 30 orang ini tidak yakin, bahkan di antara mereka tidak percaya kalau dirinya terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Jadi mereka itu saking hati-hatinya, mereka itu khawatir jangan-jangan dirinya itu masuk golongan orang munafik. Seperti Umar bin Khattab ini, dia khawatir namanya masuk dalam daftar golongan orang-orang munafik itu, sampai dia merengek-rengek kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman. Dan akhirnya Umar bin Khattab ini bersyukur karena apa? Dia terhindar dari golongan orang-orang munafik. Nah, itu tadi perkataan Ibnu Mulaika, muridnya Ibnu Abbas. Kemudian dia berkata lagi, sebaliknya saya juga bertemu dengan orang-orang munafik yang juga berjumlah 30 orang dari kota Madinah dan dari luar kota Madinah. Nah, seluruh orang munafik ini yang berjumlah 30 orang, mereka juga menyampaikan 4 hal yang sama, mempunyai 4 kesamaan. Yang pertama, orang munafik itu, kata Ibnu Mulaika dalam kitab Fathul Baqi yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Mulaika mengatakan, persamaan yang pertama, orang-orang munafik yang berjumlah 30 orang ini, mereka itu gembar-gembor, koar-koar mengatakan kesana kemari dengan sangat yakinnya bahwa imannya kepada Allah itu sudah kuat, itu sudah kokoh, seperti batu karang yang ada di tepian pantai, dihempas oleh ombak terus.
di mana batu itu tidak akan pernah hancur. Jadi orang munafik itu merasa imannya mereka sudah kokoh. Kemudian persamaan kedua, kata Ibnu Mulaika tentang orang munafik ini, semuanya juga menyangka, orang-orang munafik itu menyangka bahwa amal ibadahnya itu sudah banyak dan sudah yakin kalau amal ibadahnya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mereka mempunyai keyakinan seperti ini, mereka sudah menganggap amal saya sudah banyak, tidak perlu saya capek-capek berapa lagi. Akhirnya apa? Mereka malas dalam beribadah. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, bagaimana sholatnya orang munafik itu ingin dipuji manusia ketika ada manusia. Ketika dia tidak ada seorang pun dia bermalas-malasan dalam beramal. Kemudian persamaan yang ketiga kata Ibnu Mulaika tentang orang munafik, mereka tersinggung, marah, jengkel kalau ada yang menegur, ada yang mengingatkan diri. Apalagi yang menegur itu levelnya di bawahnya, misalnya anaknya atau keponakannya atau bawahannya atau pegawainya. Kamu itu apa? Kamu itu apa sih? Masih belajar agama baru tunjuk, saya ini sudah belajar bertahun-tahun. Banyak sekali versinya. Intinya mereka itu tidak mau diingatkan, tidak mau ditegur. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Mulaika tentang 30 orang munafik ini, mereka punya kesamaan yang keempat. Seluruh orang munafik ini merasa aman bahwa dirinya terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Beda dengan para sahabat tadi, mereka merasa tidak aman dan mereka khawatir jangan-jangan di dalam hati mereka ada kemunafikan. Nah, sekarang apa perbedaan munafik, orang-orang munafik zaman dulu dan orang-orang munafik zaman sekarang? Sebelum saya melanjutkan, saya mau menanya, kira-kira parah mana Pak? Orang munafik zaman dulu dan zaman sekarang? Parah sekarang ya. Nah, orang munafik hari ini memang lebih parah dibandingkan orang-orang munafik di zamannya Nabi dulu. Para ulama menerangkan, kenapa demikian? Karena pada zaman dahulu orang-orang munafik itu mereka masuk Islam itu karena masalah harta. Karena apa? Di dalam pemerintahan Islam dulu, orang-orang kafir itu di dalam tanggungan dan di dalam jaminan keselamatan pemerintahan kaum muslimin. Maka sebagai bentuk timbal baliknya, para orang-orang kafir itu dimintai jizyah. Jizyah itu semacam kayak iuran wajib lah, kayak pajak, sebagai bentuk timbal balik mereka diberikan keselamatan perlindungan di bawah kaum muslimin. Nah, jizyah ini hanya berlaku untuk orang kafir. Nah, supaya orang-orang ini tidak bayar jizyah, maka mereka pun masuk Islam secara pura-pura. Nantinya pura-pura masuk Islam agar terhindar dari kewajiban membawa pajak atau jizyah ini. Kalau tidak mau membayar, ya harus masuk Islam. Kalau ingin bayar jizyah, ya tetap aja kafir. Nah, tetapi orang munafik zaman dulu itu masih mending dibanding zaman sekarang. Kenapa? Masih ada yang mereka, ada on dan off-nya. Mereka kalau ketemu Nabi, di hadapan Nabi, bermajelis dengan Nabi, itu mereka hormat, patuh di hadapan Nabi, tunduklah seperti sahabat-sahabat yang lain. Tetapi ketika mereka jauh dari Nabi, jauh posisinya, tidak ada Nabi di dekatnya, mereka itu memunculkan kemunafikannya. Mulutnya itu keluar-keluar ke sana kemari menjelek-jelekan Nabi. Bahkan Allah pun sudah mengingatkan kepada Rasulullah tentang tabiat orang munafik ini. Di surat Al-Munafiqun ayat pertama, di situ Allah mengatakan idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasuluh wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada bani
baginda Nabi Muhammad SAW tentang perihal orang munafik ini. Apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui Muhammad bahwa engkau adalah utusan Allah, Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu adalah benar-benar pendusta. Jadi ketika mereka itu bertemu Nabi secara langsung, kemunafikannya langsung mati. Tetapi ketika mereka jauh dari Nabi, muncul sifat kemunafikannya itu. Mereka itu melontarkan ucapan-ucapan yang menghina sekali. Bahkan ada beberapa orang munafik itu mengatakan, wah Nabi itu perutnya gendut, jemblung, buncit, badannya besar. Lalu kemudian ada salah seorang sahabatnya yang menegur, kamu tidak boleh begitu. Lalu kemudian keterangan ini sampai kepada Rasulullah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, kami ini guyon kok, bercanda. Lalu Allah pun menegur perilaku mereka. Di dalam surat At-Taubah ayat 65, Allah mengatakan, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika ditanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami ini hanya bercanda gurau dan bermain-main saja. Maka katakanlah, mengapa Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu Allah, kata Allah itu. Jadi mereka itu suka mempermainkan agama, mengolok Allah itu. Dan tentunya masih banyak sekali ujaran-ujaran, ucapan-ucapan orang-orang yang munafik ini. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 7, ya, mereka ini mengatakan, janganlah kamu bersedekah kepada orang muhajirin itu yang ada di sisi Rasulullah, sampai mereka itu ingin agar apa? Mereka itu hancur tercerai-berai. Padahal kata Allah di dalam surat Munafiqun ayat 7 ini, perbendaharaan langit dan bumi itu miliknya Allah, tetapi sesungguhnya orang-orang munafik itu tidak paham. Kemudian di ayat berikutnya Al-Munafiqun ayat 8, mereka pun mengatakan, memprovokasi, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah di sana. Artinya apa? Orang-orang munafik itu menganggap kaum muslimin itu kamu yang lemah, sampai mereka ingin orang-orang yang kuat itu mengusir kami yang lemah. Nah, diriwayatkan salah seorang sahabatnya bernama Mu'az, ketika menyampaikan ini kepada Rasulullah, orang munafik kan waktu itu kan posisinya jauh dari Rasulullah, mengolok-olok Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang munafik itu telah mengatakan kepada begini. Lalu ketika dikonfirmasi langsung pada orang-orang munafik itu, orang-orang munafik mengatakan, tidak begitu Rasulullah, tidak, kami tidak mengatakan begitu. Lalu akhirnya Pak Mu'az mengatakan, sungguh demi Allah ya Rasulullah, aku mendengar mereka berkata demikian. Inilah contoh bahwa orang-orang munafik itu senantiasa menampakkan sumpahnya. Dia bersumpah untuk menutupi kebohongannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah, di surat Al-Mujadilah ayat 16 Allah mengatakan, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum adzabun muhin. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi jalan manusia dari jalannya Allah, maka kami azab mereka dengan azab yang menghinakan. Itu munafik di zaman Nabi, masih lebih baik ketika mereka bertemu Nabi, munafiknya dalam hatinya langsung mati, berhenti. Tetapi ketika mereka jauh dari Nabi, muncul kemunafikannya. Nah, kalau sekarang umat manusia jauh jaraknya dengan Nabi, maka kemunafikannya yang ada di dalam hati mereka berputar terus-menerus 1 kali 24 jam setiap hari begitu. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang rem. Kalau sahabatnya terdahulu di zaman dulu itu tahu, orang munafik tahu lah, ayat ini turun untuk siapa. Bahkan di surat yang lain saya telah membaca dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya, Allah mengatakan mereka orang-orang munafik itu khawatir jika
yang yang berupa mengupas habis sifat-sifat mereka, yaitu sifat orang munafik. Oleh karena itu, kenapa orang munafik itu lebih dekat dengan orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam? Karena orang-orang munafik itu lebih suka menjual agamanya. Apakah agama itu bisa dijual? Bisa. Bahkan menjual rumah itu lebih sulit. Lebih mudah itu menjual agama. Seperti kita lihat sekarang ini ya. Kalau ingin jabatan, kalau ingin posisi, dekat dengan kekuasaan, ya seperti kita lihatlah fenomena akhir-akhir ini. Kita tidak usah menyebutkan siapa dan di mana, sudah terang benderang karena ini sudah ditampakkan oleh Allah di mana orang-orang munafik di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, inilah yang pembahasan kita pada kesempatan hari ini tentang orang-orang munafik. Dan pada kesempatan hari ini adalah kesempatan atau episode terakhir kita dalam membahas tentang golongan orang-orang munafik. Dan mudah-mudahan insya Allah kita dapat bersua kembali dalam kesempatan yang lain, dan insya Allah dalam pembahasan dan tema yang berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum